Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Banyak daripada Anda mungkin sudah melihat persidangan Dr. Tifa tadi. Dan saya sebagai yang sudah melihat juga sebagiannya itu gemes ya. Gemes. Kalau saya tidak salah lihat, si jaksa yang beberapa waktu lalu memakai masker, sekarang sudah dibuka maskernya. Dan tatkala ngomong sama hakim itu, Masya Allah ya, itu intonasi. Notasi Pak Irama ya. Intonasi berbicaranya sangat kencang. Ya, yang mana bagus. Bagus, memang seharusnya begitu. Ya ditiru tuh, harus memiliki nada-nada intimidatif. Yang saya lebih kesal lagi, ya tapi ngeselin wong itu pihak yang kontra kok sama apa yang kita bela ya. Yang lebih kesal lagi apa? Hakimnya. Lah kok tidak memiliki wibawa, disemprot-semprot seperti itu sama jaksa, malah gitu ya. Jadi mirip sama yang sebelah sono tuh. Boleh dong. Ini gitu ya. Jadi kalau saya bikin judul ya, hakim doyan gitu ya. Bukan gituan, tapi gitu ya. Itu ya. Itu di sini nanti akan kita simak nih. Jadi hakim tidak memiliki ketegasan dan jaksa ini ya saking ngototnya sudah ada putusan dari hakim meskipun pembicaraan begitu ya. Ini kan yang dipermasalahkan list BAP dan saksi. Yang dipinta listnya, daftarnya. Biasa namanya juga termul. Mereka itu selalu salah paham. Termul itu yang dipinta bukan bukti, yang dipinta itu adalah list daftar dari bukti, baik itu jenis ataupun barangnya. Daftarnya tapi bukan barangnya itu. Jadi daftar atas barang bukti, katakan demikian. Nah ini juga yang kemarin disalahpahami sama Effendi kan. Dia juga bilang begitu. Masa bukti harus didatangkan ke persidangan, ada pembunuhan, masa mayatnya harus dibawa ke persidangan, kemudian mobil yang dicuri, masa mobilnya harus didatangkan ke persidangan. On semua. Lah kok begitu pola pikirnya? Kan belum apa-apa udah kesel saya ini ya. Coba tolong dong. Saya tahan, woi. Aduh, Masya Allah. Baiklah, supaya tidak berlama-lama lah, kita akan saksikan ini permintaan dari kuasa hukumnya Dr. Tifa atas daftar dari barang bukti dan saksi, karena itu diamanahkan oleh undang-undang. Si jaksa ngotot sekali, si hakim tidak ada ketegasan. Ya, kalau sidang berikutnya masih berkutat dalam permasalahan ini, jangan disalahkan karena jaksa tidak menerima putusan yang tegas dari hakim bahwa itu harus diberikan. Apabila tidak, maka akan ada sanksi. Tidak dikatakan itu sama sekali oleh hakim. Ya, apakah hakimnya dibayar? Tulis di bawah kolom komentar. Kalau menurut saya pasti dibayar lah. Kan ada gaji. Ya, dibayar dong dari gaji. Kita saksikan dari pajak kita tuh. Yang mulia. Iya. Yang mulia, kami mau sampaikan bahwa sampai saat ini kami belum terima BAP ahli yang di dalam resume ada 26. Tapi kami belum terima. Seharusnya kami terima itu BAP. Termasuk ahli forensik, digital forensik. Karena itu ya paling penting buat kami. Gitu ya Pak ya. Mohon Itu ya, penuntut umum ada beberapa BAP ya yang diminta oleh tim advokat. Nanti silahkan dikoordinasi langsung ya Pak ya, diberikan begitu ya. Untuk kepentingan terdakwa silahkan. Gitu ya. Nanti untuk waktunya silahkan berkoordinasi gitu ya Pak ya. Gitu ya penuntut umum ya. Izin majelis hakim. Sebentar. Bukannya menentukan waktunya, kasih dong yang definitif. Besok harus sudah selesai. Ya, untuk waktunya silahkan koordinasi. Kalau begitu nanti jaksa bisa punya alasan lagi. Ya, kami tidak selesai koordinasinya karena terjadi perdebatan yang alot. Gimana sih ini? Dalam kesempatan ini mungkin kami sampaikan juga bahwa untuk ahli nanti kami akan susulkan, kami sampaikan karena kami sedang akan memilah
milah ahli siapa saja yang akan kita hadirkan di persidangan. Jadi nanti sebelum persidangan dimulai, kami akan sampaikan itu, mana yang akan kita hadirkan di persidangan. Terima kasih, Mas. Coba lihat ya, bentar jawabannya jaksa yang ini nggak ngotot, cuman ya oon. Ya nanti kami akan memilah siapa yang dihadirkan di persidangan. Ya itu yang dipinta itu dari kemungkinan-kemungkinan yang ada, bukan siapa yang nanti bakal hadir. Dari kemungkinan yang ada, ini dari sekian kolam termul yang ada di situ. Ya bukan siapa yang nanti bakal hadir, bukan, tapi yang punya kemungkinan untuk hadir. Itu harus diberikan, karena itu adalah kepentingan bagi terdakwa, karena dalam hal ini bisa dilihat dulu orangnya, kemudian bisa dikira-kirakan nanti bagaimana argumen di persidangan supaya bisa disiapkan dengan jawaban yang koheren dengan apa yang akan diberikan oleh saksi dari kejaksaan itu. Ini mah Mulia, keberatan yang mulia atas sikap dari saudara penuntut umum yang mulia. Kalau kita perhatikan, saya mengajukan pertanyaan dulu saja sebelum kita lanjutkan. Daftar barang bukti itu dari kepolisian itu diserahkan kepada JPU ada 55. Saya mau minta tolong melalui majelis hakim tanyakan kepada saudara JPU, 55 ini sudah fix atau masih akan ada tambahan? Satu. Yang kedua, daftar saksi. Daftar saksi ini yang kami terima daftarnya ada 94 orang. Kami mohon juga ditanyakan, apa masih ada lagi setelah ini ya yang belum diserahkan kepada kami daftarnya. Yang ketiga adalah ahli. Kami minta kalau memang sudah disiapkan dari penyidik, serahkan seluruh daftar ahli itu kepada kami. Soal nanti pengajuannya beberapa orang atau semuanya itu urusan belakangan, teknis silahkan saudara penuntut umum. Tetapi tidak menyerahkan kepada kami itu suatu bentuk yang mencederai hak dari saudara terdakwa. Mohon diperhatikan yang mulia. Dan mohon ditanyakan yang mulia, saya tanyakan. Terima kasih. Baik, sebentar ya. Sebelum kita masuk kepada all hail yang mulia Kristina Kristina ya kalau tidak salah namanya itu. Sebelum masuk ke situ, jelaskan dari apa yang saya ucapkan di awal tadi. Ini yang dipinta kan daftar-daftarnya, bukan siapa nanti yang mau dihadirkan di persidangan. Jaksa segitu aja loh. Saya kira pasti paham lah ya. Cuman kok ngotot sekali tidak mau diberikan. Karena jangan-jangan nanti akan ada hal yang terbukti lagi di dalam persidangan. Sebagaimana sudah terbukti tadi bahwa Joko Widodo dalam hal ini ternyata bukan sebagai pelapor tapi sebagai saksi. Ya, ini hak, betul hak dari terdakwa ini. Aduh, edan nih yang dipinta keberatan daftar barbuk 55 itu fix atau ada tambahan. Kemudian daftar saksi 94 orang itu fix atau ada tambahan. Kemudian ahli, tolong serahkan seluruh yang mungkin untuk dihadirkan. Bukan siapa yang mau dihadirkan, karena itu adalah hak dari terdakwa. Begini ya, penuntut umum dan tim advokat untuk nanti kalaupun misalnya perkara ini dilanjutkan ada opening statement nanti untuk mengutarakan pembuktian yang akan disampaikan, tetapi sesuai dengan yang tadi yang diminta oleh tim advokat gitu ya, kan bagian dari berkas gitu ya, minta bagian dari berkas Pak. Nanti kalau penuntut umum akan mengajukan saksi atau ahli yang mana dipilah, nanti silahkan diutarakan seperti juga nanti dari terdakwa diutarakan ketika sampai kalau acara sampai ke pembuktian, sebelum pembuktian ada opening statementnya gitu. Iya. Tapi untuk yang diminta silahkan. Iya, kalau Gitu berita ya. acara itu Sebentar ya, maaf ini channel reaksi. Hakim gak nyambung. Hakim dipinta oleh siapa namanya? Oleh penguasa, oleh ahli hukum lah. Apa bahasanya tuh PH, penasihat hukum ya, kuasa hukum. Oleh kuasa hukumnya Dr. Tifa dipinta begini hakim itu, hakim tolong tanyakan kepada jaksa. Karena PH kan atau kuasa hukum itu kan tidak memiliki kewenangan untuk menanya langsung kepada jaksa ya apabila tidak dipersilahkan. Makanya meminta kepada hakim tolong tanyakan. Ini saya punya hak demikian dan demikian. Apakah saksi ini sudah fix segitu atau masih ada tambahan? Kemudian apakah begini dan begitu? Yang tadi itu kan barang bukti juga apakah ada tambahan atau tidak. Kemudian saksi tolong pintakan kepada jaksa untuk memberikan itu kepada kami karena itu adalah hak kami. Ditanyakan gak tuh sama hakim? Kagak.
Hakim harus jelas, maaf permintaan ditolak, begitu kalau mau ditolak. Kalau tidak, baik saya tanyakan, apakah Anda paham apa yang ditanyakan atau harus saya ulang kembali apa yang ditanyakan, kan begitu. Itu kan nanti tanyakan, kemudian nanti kan dipinta. Nah kalau dipinta, apakah nanti itu sesuai dengan undang-undang atau tidak, atas pengetahuan hakim atas undang-undang itu. Makanya menolak atau menerima request dari salah satu terpihak itu harus berdasarkan undang-undang KUHP pengadilan, yang mana itu harus sudah di sini sama hakim nih, udah di kepala semua. Ya, aduh. Wajib diberikan. Sebentar nih. Silakan. Ya, kalau sudah berita harus acara waktu. itu wajib diberikan. Ya, makanya Karena bagian kami dari ingin berkas mempelajari yang satu. diminta. Kedua, kami sudah diberi summary dan itu ada daftarnya. Apa haknya dibatasi harus memilah-milah itu? Gitu. Itu pertanyaan kami. Itu. Yang sebentar belum selesai. Yang kedua, kami juga memberikan beberapa barang bukti. Kami lihat di daftar bukti itu barang bukti kami tidak ada. Oh. Itu. Jadi inilah yang menyebabkan kita bertanya berkali-kali. Memang kemarin itu kalau memang barang bukti yang sifatnya barang bukti kami dalam daftar, kami bukan minta barang buktinya ya, daftar dari barang bukti. Daftar. Ya, silakan diberikan daftar barang bukti dengan BAP tadi ya Pak ya. Kami ada Baik. barang bukti. Ahli dengan ahli ya Pak. Ahlinya ada BAP ahli. BAP ahli dan barang dengan bukti daftar barang bukti dari Ya. kami. Yang kami. Karena saya sendiri yang menyerahkan pada waktu itu ke penyidik. Gitu ya. Mohon Itu ya, izin, penuntut umum Gitu. mohon tolong izin Majelis diberikan Hakim. saja daftar barang bukti dengan BAP ahli yang diminta. Begitu ya, karena bagian dari berkas. Kemarin- Sebentar, coba dengarkan ini ya. Masa pakai tolong? Tolong apa tidak sih? Penyidik. Gitu ya. Mohon Itu ya, izin, penuntut umum mohon tolong izin Majelis diberikan Hakim. saja daftar Tuh. barang bukti dengan BAP ahli yang diminta. Begitu ya, karena bagian dari berkas. Kemarin kan yang saksi sudah diberikan. Begitu ya, koordinasi untuk waktu pemberiannya, begitu ya. Mohon izin Jangan- Majelis Hakim. Sebentar sebelum ke situ ya, coba lihat nih. Ini jawaban dari hakim. Katanya begini kata hakim. Hakim paham apa yang dipinta oleh oleh Pak Al-Katiri. Di sini kan main tuh di otaknya tuh. Ada mukodimah, ada kaidah-kaidah hukum di sini. Klik apa yang dikatakan oleh Pak Al-Katiri dengan apa yang dikatakan oleh hakim. Tetapi saat klik, hakim kok minta tolong. Hakim bukan minta tolong, putuskan. Ya, jaksa ini begitu ya. Gitu ya. Jaksa tolong ya diberikan itu sebagaimana terlampir dalam BAP. Itu bagian berkas dari BAP. Itu tahu hakim itu ngerti karena di sini ada kaidah-kaidah hukumnya yang dikatakan oleh Pak Al-Katiri itu betul. Tetapi saat ngomong sama jaksa lah kok begono ngomongnya. Minta tolong ya untuk waktu kemudian koordinasikan. Ya gimana? Ini kan membuka ruang nanti jaksa tidak memberikan. Lah bukan putusan yang diucapkan, minta tolong. Ini hakim piye? Kalau Indonesia rusak, ya memang hakimnya juga seperti ini. Gimana sih? Aduh. Ya. Tolong koordinasikan waktunya. Putuskan. Jaksa, apa yang dipinta jika benar adanya belum diberikan, maka Anda sudah melanggar peraturan. Kalau saya tahu peraturannya ya, saya sebutkan tuh. KUHP nomor sekian. Untuk itu saya perintahkan agar besok definitif atau lusa kalau hakim tahu sekompleks apa yang dipinta oleh penasihat hukum ini atau kuasa hukum ini, nanti ditentukan 3 hari harus sudah selesai. Begitu. Gimana ini? Mohon izin untuk diberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan tanggapan juga karena dari penasihat jawaban hukum kan sudah jaksa, berbicara, tentunya kita juga harus memberikan tanggapan supaya Majelis Hakim nanti memberikan keputusan secara bijaksana. Nah, udah ada putusan. Majelis, Tolong. ini kan bukan masalah majelis Biar menyampaikan dulu dari penuntut umum ya Pak ya. Silakan. Silakan. Ya, sesuai dengan pasal 153, kami ingin membacakan bahwa penyidik penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan wajib memberikan salinan berita acara pemeriksaan kepada tersangka, terdakwa atau advokatnya untuk kepentingan pembelaannya dalam waktu paling lama 1 hari terhitung sejak penandatangan berita acara pemeriksaan. Ya 1 hari kan? Ini udah berapa hari? Hanya berita acara pemeriksaan Majelis Hakim. Dan tentunya kemarin sudah kami sampaikan juga bahwa untuk barang bukti
kami berpedoman pada penetapan dari majelis hakim terkait dengan penetapan hari sidang. Bahwa di situ disebutkan bahwa penuntut umum diperintahkan untuk menghadirkan terdakwa, saksi-saksi, dan barang bukti. Dan tentunya itu nanti pada saat waktunya di persidangan. Pada saat pemeriksaan saksi, pemeriksaan terdakwa, atau pada saat pengajuan barang bukti. Jadi kalau barang bukti itu adalah milik kami, advokat. Istilahnya kalau kita mau berperang, itu kita punya senjata masing-masing. Jangan advokat meminta senjata kita untuk melawan kita. Itu tidak realistis itu. Terima kasih Majelis Hakim. Terima kasih. Saya lanjutkan. Sebentar ya, nggak realistis. Ini tadi hakim sudah paham apa yang dikatakan oleh Pak Al-Katiri, cuman bahasanya tidak definitif. Makanya kok ada hakim minta tolong. Gimana sih tolong? Tolong. All hail yang mulia hakim. Tolong dengarkan suara hati kami. Yang bijaklah engkau hai mulia hakim. Yang beranilah engkau hai mulia hakim. Di mana masa ada yang mulia hakim itu minta tolong sama jaksa, Itu udah ngerti hakim itu dengan apa yang dikatakan oleh Pak Al-Katiri, cuman bahasanya terlalu lembut, tolong. Lah ini kok kejaksaan dengan mengatakan ya, kami berdasarkan pasal 153 bahwa penuntut umum hanya memberikan salinan BAP 1 hari setelah penandatanganan BAP. Ya itu udah berapa hari ini, udah lewat lama. Nah kemudian menafsirkan si jaksa ini bahwa yang namanya harus diserahkan hanyalah salinan BAP-nya saja. Padahal hakim tadi sudah mengatakan termasuk di dalamnya daftar-daftar itu termasuk di dalam BAP, bukan hanya BAP begitu ya. Di sini ada sudah lengkap itu saksi, bukti, demikian dan demikian. Tapi kan itu ada lampirannya, itu termasuk dari BAP. Kenapa sebagian? Makanya nanti argumen dari kuasa hukum sangat bagus sekali argumennya. Kemudian tadi untuk mengenai barang bukti, coba ya, dipinta aja kagak barang buktinya itu. Ini nggak minta barang bukti, tapi dia membahas, menandakan si jaksa ini ya, atau dibayar, begitulah. Kalau mau dibayar, mana aja yang lebih parah itu. Kalau bagi saya mah lebih parah daripada dibayar mah. Dibayar mah masih mending. Ya nanti cari alasannya itu masih bisa masuk akal. Ini mau udah ini mah. Barbuk tuh nggak dipinta, barang bukti. Nanti penyerahannya penetapan hari sidang. Apa karena kewajiban dari penuntut umum itu untuk menghadirkan barang bukti itu nanti saat sebelum penetapan hari sidang. Ya, atau setelah hari sidang ditetapkan, hari sidang pokok tuh. Lah emang yang minta barbuk itu siapa? Ini minta sebagai konsekuensi dari BAP. Karena itu termasuk berkas dari BAP. Jaksa. Kami tidak meminta barang bukti, daftar dari barang bukti. Mungkin salah dengar, jaksa. Apa saya yang salah bicara? No. Ini fakta ya. Ya. Kami minta daftar, kalau memang tidak diberikan, kenapa sebagian daftarnya diberikan? Tuh. Bahkan yang kami tanya, bukti dari kami itu nggak ada. Karena kami ada korespondensi dengan Mabes, apa itu kami sampaikan. Satu. Ya, Nah, itu. ya Pak ya. Kalau tidak ada tanggapan, saya ada satu hal lagi majelis. Selama ini, terdakwa ini kan wajib lapor di kejaksaan. Yang mana kan kewenangan sekarang kan kewenangan hakim ya. Kewenangan pengadilan ya. Apakah masih perlu wajib lapor di kejaksaan? Karena kooperatif kan artinya kenapa harus wajib lapor di sana? Padahal ini sudah tidak berwenang lagi untuk ya. Jadi nanti untuk terdakwa ketika ada panggilan sidang kan ada penetapan ya. Ya. Ketika kami menunda sidang nanti hadir kan seperti itu. Iya, tapi berarti tidak perlu lagi wajib lapor kan? Ya, gitu ya. Iya. Ya, Tapi gitu nanti ya. Gitu ya, ada apa? mekanismenya. Kalau misalnya tidak hadir, baru ada mekanisme lain kan seperti itu. Kita akan menggunakan itu, begitu ya. Bukan Jadi, maksudnya perlu. Iya Pak, panggilan sidang. Kalau hadir, ya sudah, kan hadir Oh, iya. persidangan. Jadi begitu tidak ya. perlu lagi di kejaksaan ya. Betul. Terima Itu kasih. ya. Itu ya. Jadi ini ya penuntut umum gitu ya. yang Sebentar diminta sebelum penuntut umum. Ini kan ada masalah tadi tuh. Apakah Dokter Tifa masih harus lapor ke kejaksaan karena ini kan sudah masuk ke persidangan? Hakim itu gimana? Iya atau tidak kan begitu? Ya,
Saya putuskan selama persidangan ini berlangsung maka tidak perlu ke kejaksaan. Itu kalau mau begitu, kalau tidak atau nanti diganti mekanisme yang lain. Ya, itu definitif. Atau jika hari wajib lapor itu bertepatan dengan persidangan maka tidak perlu wajib lapor. Yang definitif dong. Ini mah begitu ya Pak ya. Jadi oh iya, ya itu kan kalau mau. Jadi apa coba keputusannya hakim, saya juga nggak ngerti. Jadi gimana ini keputusan hakim itu mengenai status wajib lapor Dr. Tifa ke kejaksaan bagaimana? Saya tidak menangkap itu. Karena tadi mengatakan ada jika ditunda, ya ditunda bagaimana? Kemudian apabila hadir Dr. Tifanya bagaimana? Kemudian apabila ada mekanisme lain, apa yang dimaksud? Nggak jelas. Nih hakim balik lagi ngomong sama jaksa. Beliau ini kan daftar, ya bukan barang bukti saudara, tapi daftar. Kalau memang barang bukti nanti akan diperlihatkan di persidangan, itu ya. BAP yang saudara sampaikan di pasal 153 itu untuk BAP terdakwa, tetapi BAP kan ada beberapa macam, ya. Dan ini minta BAP saksi. Nanti kan saksi juga kalau memang berlanjut kan didengar juga. Jadi silakan diberikan koordinasi waktu untuk pemberiannya, begitu ya. Mohon izin majelis. Sebentar ya. Yang dikatakan oleh Pak Al-Katiri itu betul. Makanya di sini main tuh, otaknya hakim itu main, mengatakan kepada jaksa persis dengan apa yang diminta oleh Pak Al-Katiri. Tapi jaksa ini karena memang tidak ada kata-kata yang definitif dari hakim, ngelawan. Nih yang bagian paling ngeselin ini. Karena bagian dari berkas ya. Mohon izin menyampaikan sebelumnya majelis, apabila sudah kita perdebatkan dari persidangan sebelumnya, sudah kita sepakati kalau yang diberikan hanya salinan berita acara pemeriksaan, majelis mohon izin. Terkait dengan daftar barang bukti adalah bukan dari kelengkapan dari salinan berita acara pemeriksaan majelis. Dan apabila terdapat pertanyaan dari advokat terdakwa yang menyatakan kenapa barang bukti dari mereka tidak dicantumkan di dalam daftar barang bukti kami, nanti silahkan dari terdakwa akan mengajukan barang buktinya pada tahap pembuktian majelis. Itu adalah Saya agak bingung juga. Kami tidak minta barang bukti. Iya. Kami Itu ya. hanya minta Dari di daftar. pasal 75 sudah ya. Jadi itu bagian dari berkas silakan diberikan. Mohon izin majelis, kami merasa sepertinya pengertian yang kami sampaikan sudah harusnya dimengerti oleh advokat terdakwa, jadi agar supaya tidak diperpanjang lagi majelis mohon izin. Daftar barang bukti tidak termasuk dalam salinan berita acara pemeriksaan. Terima kasih majelis. Majelis, ini hak kami majelis. Ya. Hak terdakwa. Lah masa terdakwa diabaikan? Saya bertanya, ada apa? Satu, BAP. Saya sidang 30 tahun lebih majelis, itu yang namanya berita acara ahli diberikan, berita acara ya. Karena di resume itu ada 26, bahkan ada 4 orang ahli digital forensik. Itu. Oleh sebab itu kami minta ditetapkan kapan akan diserahkan pada kami. Ya. Ini berita acara pemeriksaan kan bukan hanya berita acara pemeriksaannya terdakwa, tetapi ada saksi dan yang lainnya, ada termasuk ahli juga gitu. Betul. Jadi BAP pemeriksaan tidak hanya BAP terdakwa. Mohon gitu izin ya. menanggapi majelis terkait dengan salinan berita acara pemeriksaan ahli memang sudah kami serahkan, namun apabila memang belum lengkap, kami akan setelah ini berkoordinasi dengan advokat terdakwa terkait dengan salinan berita acara pemeriksaan majelis. Mohon izin. Majelis. Terima kasih. Yang kami terima dari jaksa itu masih ada di mobil. Bisa nggak jaksa mencarikan di situ 26 berita Ya, acara? itu Izin majelis, kami rasa kami tadi sudah cukup menyampaikan kalau kami akan berkoordinasi dengan advokat terkait pemberian. Betul. Jadi ini sudah bersedia. Tidak perlu diperpanjang majelis. Tidak bersedia apa maksudnya? Ini sudah bersedia akan berkoordinasi untuk memberikan kekurangannya, begitu kan ya, dari penuntut umum bersedia Pak akan berkoordinasi untuk memberikan kekurangannya yang nggak sama. Ya, nanti berkoordinasi ya Pak ya, waktunya di luar persidangan untuk waktunya, begitu ya. Ya, jadi untuk persidangan selanjutnya majelis akan Baik, sebentar ya. Ini ngapain jaksa bilang ini tidak perlu diperpanjang? Udah jelas, ini yang dipinta hakim yang definitif dong. Ini akan berkoordinasi, akan itu sampai kiamat juga akan. Ya gimana sih? Kapan? Apa kemudian konsekuensinya apabila tidak? Ya,
Ini jelas-jelas pelanggaran sudah terjadi. Pelanggaran sudah terjadi, sudah dikomplainkan, hakim paham, sudah diminta tolongkan kepada kejaksaan. Kejaksaan masih nggak paham-paham, tapi karena mungkin kurang koordinasi, kalau kita mau suuzon ya si jaksa ini ada kong kali kong sama hakim kalau mau suuzon. Kalau tidak mau suuzon karena kebodohannya si jaksa. Karena si jaksa ini dia itu nggak ngerti-ngerti apa yang dikatakan oleh hakim. Ya, di akhir-akhir dia mengatakan, oh ya mungkin saya salah ya. Oke, tidak perlu diperpanjang. Ini nanti kita akan berkoordinasi. Berarti jaksa dalam hal ini sudah memahami bahwa dia itu salah. Tetapi dia masih memiliki atau masih ingin memiliki argumen supaya ini bisa diundur-undur, supaya tidak diberikan apa yang dipinta oleh PH. Makanya tugas hakim di sini. Ngapain tugas hakim itu kalau jadi penengah seperti itu mah, ini biarin penengah kan bukan seperti itu. Hakim punya kewenangan untuk membuat berbicara siapapun yang ada di persidangan agar jelas hakim itu fungsinya sebagai saksi. Mana di antara kedua belah pihak ini yang sudah menjalankan hukum acaranya dengan baik? Itu formilnya dulu, sebagaimana kamakolahu Refli Harun tuh, ya formilnya dulu, iri formilnya dulu dilihat, karena apabila formil cacat, materialnya itu tidak bisa diteruskan. Karena di situ berarti ada kesewenang-wenangan, ada ketidaktundukan hukum oleh penegak hukum, banyak prinsip yang dilanggar di situ. Aduh. Musyawarah terlebih dahulu untuk mengambil putusan atas perlawanan terdakwa ya. Sidang akan ditunda hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 pukul 09.00. Ya. Sidang selesai ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Oke. Majelis Hakim Oh, hei, yang mulia. Yang mulia gitu ya. Aduh, ini mana? Nih ya. Saya bukan contempt of court, saya nggak ada di persidangan. Ini adalah hak berbicara, ya. Dan ini bukan trial by the press, karena saya bukan pers. Saya nggak punya dana untuk bikin pers. Ini menggunakan media sebagaimana diatur oleh undang-undang, ya, supaya bisa menjadi bisa menjadi penyeimbang atas mereka-mereka yang punya kewenangan itu. Baik, ini coba lihat ya. Anda yang melihat mungkin merasakan di sini ada tekanan terhadap Dr. Tifa. Ini menyakitkan kalau hakimnya seperti ini, karena kita punya sangkaan buruk terhadap hakim gara-gara kelakuan hakim seperti itu. Dr. Tifa sampai nangis nih. Kita saksikan ya sebentar saja. Nah, jadi ya saya ingin sampaikan ya bahwa yang bersangkutan itu ya di luar dari perkara yang kemudian beliau tidak pernah ya sungguh pun sudah menjadi pejabat publik selama 10 tahun. Tidak pernah mengakui lulusan UGM, tidak pernah datang ke UGM, dan tidak pernah diundang oleh UGM. Itu adalah sebuah ketidaklaziman pada kampus kami UGM. Karena kampus UGM, kampus saya, itu sangat bangga dengan lulusan-lulusannya yang berhasil atau dianggap berhasil. Apalagi ini pejabat publik, apalagi ini adalah wali kota, gubernur, apalagi bahkan presiden. Tapi UGM sama sekali tidak pernah mengundang secara formal, secara resmi. Bahkan pada acara yang setiap tahunnya kami semua alumni UGM itu hadir, yaitu pada acara Dies Natalis ya, di mana kita itu melakukan perjalanan dari kampus UGM pertama, itu selalu ada napak tilas, itu selalu ada pejabat-pejabat. Contoh seperti Pak Ganjar Pranowo selalu hadir setiap tahun, tapi saya, Anies Baswedan, selalu hadir setiap tahun. Demikian juga dengan saya dan Mas Roy, Pak Mahfud MD, jadi semua. Tapi tidak pernah kami melihat ya Joko Widodo ikut satu kali pun dalam acara Dies Natalis tersebut ya. Nah, jadi kemudian yang paling penting tadi sudah disampaikan pada perkara ini ya, pada sidang hari ini yang paling penting Anda semua bisa melihat jaksa penuntut umum dari ahli ya. Nah, ini sudah sidang ketiga. Itu BAP sudah diserahkan kepada kami lengkap, selengkap BAP yang diterima oleh kita melalui sidang lengkap juga, dan itu jantungnya. Itu yang paling penting. Itu coba dilihat sendiri ya. Itu keluar sampai tone sedih begitu. Ya gimana? Coba saja Anda itu didakwa 12 tahun penjara atas perbuatan ini tidak ada lakukan. Ngehack, ngebobol bank, tidak dikerjakan. Kok dituntut segitu. Demikian ya, mudah-mudahan Termul semakin binasa. Untuk Anda yang bukan Termul, wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.